Selamat pagi Bapak Saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Berulang kali ditertibkan Bawaslu dan Satpol PP Kota Ambon, alat peraga kampanye calon legislatif kembali bertengger di fasilitas publik. Warga Maluku Barat Daya diresahkan banyaknya anjing berkeliaran di permukiman. Kota Ambon masih darurat sampah. Puluhan alat peraga kampanye atau APK calon legislatif atau caleg di Ambon kembali melanggar aturan kampanye. Meski berulang kali ditertibkan Bawaslu dan Satpol PP Kota Ambon, masih saja ada puluhan APK caleg bertengger di tiang listrik, tiang telepon, serta pohon jalan protokol, antara lain di kawasan Wara, Air Besar, Ahuru, Kota Ambon. Peraga kampanye yang kemudian dipasang di tempat-tempat terlarang atau di luar daripada zona yang sudah ditetapkan oleh KPU ternyata masih ada, maka kami kembali berkoordinasi dengan teman-teman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon untuk melakukan penertiban kedua kalinya. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa setelah penertiban APK yang kedua kalinya ternyata masih ada juga yang memasang. Ini peserta pemilunya kami bingung entah belum memahami ataukah memang karena sengaja memasang. Jadi itu apa ya. tindak lanjut dari Bawaslu sendiri? Untuk tindak lanjutnya karena memang ini juga sudah memasuki minggu kampanye rapat umum, maka secara kelembagaan Bawaslu memutuskan penertiban berikutnya akan pada 1 hari menjelang Minggu Tenang. Bawaslu Kota Ambon dan Satpol PP gencar menertibkan APK caleg yang dipasang di fasilitas publik. Sebab tidak hanya melanggar aturan kampanye, pemasangan APK di fasilitas publik ini juga melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang ketertiban dan keindahan Kota Ambon. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Seribu lebih surat suara untuk 1.237 TPS Pemilu 2024 di Kabupaten Maluku Tengah ditemukan rusak. 1.000 lebih surat suara Pemilu 2024 ini ditemukan rusak setelah penyortiran dan pelipatan selesai dilakukan KPUD Kabupaten Maluku Tengah. Saat meninjau ke daerah, KPU Pusat berjanji akan segera mengganti surat suara rusak agar tidak mengganggu pencoblosan. Di hari H pemungutan suara, lambat-lambatnya H-1, seluruh logistik turun itu bisa sampai ke TPS sesuai dengan ketentuan. Kerusakan itu hal yang biasa dan sudah dikomunikasikan kepada KPU RI untuk proses pergantiannya, dan kami juga sudah mendapatkan laporannya. Tinggal nanti pergantian, sortir lipat kan tidak banyak, tinggal langsung di packing lagi, masukin ke dalam kotak. Dan yang sekarang dilakukan oleh teman-teman adalah memetakan mana yang paling jauh, paling paling susah untuk diakses, itu yang akan dikirim terlebih dahulu. Tadi saya tanya ada yang sekitar 4-5 hari baru terjangkau dari ibu kota Masohi ke TPS terjauh, bisa dari darat, bisa dari laut, bisa dari udara, mungkin kebutuhannya, sehingga mereka sudah memetakan harus bekerja sama dengan siapa, dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian untuk menjaga keamanannya sehingga bisa sampai ke TPS nanti, insya Allah. Kerusakan surat suara ini seperti sobek dan terdapat bercak tinta cetak pada bagian kertas suara. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Harga cabai rawit di Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan masih mahal.
Kini cabai rawit di pasar Kayu Wait Namrole dijual Rp100.000 per kilogram dari Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting di pasar Kayu Wait Buru Selatan kini turun di kisaran Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Fluktuatifnya harga cabai di Namrole Buru Selatan disebabkan berbagai faktor, antara lain gagal panen di sejumlah sentra produksi cabai. Dia masih melambung, lumayan masih mahal. Biasanya dapat dari mana? Petani lokal sini atau dari Unit ya? Namanya. Kalau misalnya dari unit masuk, biasanya dari sini juga? Biasanya dari sini juga, tapi nggak bisa memadai. Nggak bisa memadai. Soalnya kan bukan masalah harganya, cuaca juga, habis itu petaninya. Jadi kalau harga lonjak ya wajar. Karena situasinya juga toh. Apalagi sekarang kayak lagi panas kayak begini, habis itu tiba-tiba hujan, pasti otomatis dia punya tanaman ada sangkut pautnya. Kita tiap hari kan ada mengambil data untuk harga barang. Itu nanti kita laporkan ke provinsi kan tiap bulannya, per minggu dan dijadikan per bulan. Jadi ada kita rapat untuk per hari ke minggu ke bulan. Pemerintah daerah didesak menurunkan harga bumbu dapur di pasar agar rakyat kecil tidak dikorbankan. Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan. Cuaca buruk yang terjadi di perairan Maluku picu harga ikan di Kabupaten Maluku Tengah begitu mahal. Sebagian nelayan tidak melaut hingga pasokan ikan ke pasar kurang menjadi penyebab harga ikan mahal. Di Pasar Ikan Binayak, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, ikan momar atau layan dan sejenisnya biasanya dijual Rp600.000 per loyang, kini naik menjadi Rp900.000 per loyang. Sedangkan ikan cakalan dan tuna dari Rp140.000 per ekor, kini naik menjadi Rp150.000 per ekor. Kalau satu tempatnya itu dijual berapa? Ikan momar itu tanpa 20. Selain ikan momar, ada ikan apa lagi? Besar ikan tapi cakalang. Itu dijual dengan harga berapa? Kalau ikan malu 150, cakalang itu ada yang kecil, ada besar, harganya kecil-besar lain. Oh, jadi tergantung ukuran. Tergantung buah ikan kan. Terus untuk pengambilannya tuh di Bobo atau di Bobo, ada orang mengalir. Warga serta nelayan berharap cuaca kembali kondusif agar nelayan kembali melaut dan harga ikan kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah.